Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Utama dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas latihan 0.2, yaitu membuat kelas dan objek berdasarkan kelas diagram pada sistem peminjaman buku perpustakaan menggunakan bahasa pemrograman dengan paradigma Object-Oriented Programming. Dengan diagramnya seperti berikut, yang memiliki beberapa kelas seperti book, member, staff, dan borrow transaction. Tujuan tugas ini adalah mengidentifikasi kelas, objek, state, dan behavior berdasarkan kelas di diagram tersebut, mengimplementasikan ke dalam kode Python, dan menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dan diuji dengan benar. Baiklah, untuk pertama kali kita identifikasi kelas, objek, state, dan behaviornya. Berdasarkan kelas diagram yang diberikan, terdapat 4 kelas utama, yaitu book, member, staff, dan borrow transaction. Kita mulai dari kelas book. Kelas book mempresentasikan buku di perpustakaan dengan objek seperti Python yang mengidentifikasi buku Python dasar, Java, buku pemrograman Java, jaringan buku dari dasar-dasar jaringan komputer, sistem operasi untuk buku sistem operasi, dan machine learning untuk buku machine learning. Dengan dengan state-nya seperti dengan state seperti title, author, ISBN, dan isborrowed. Isborrowed ini merepresentasikan apakah buku tersebut ada di perpustakaan atau lagi pinjam. Dengan behaviornya itu seperti borrow dan return book. Lanjut ke kelas kedua, yaitu kelas member. Kelas member itu memiliki objek seperti member 1, 2, 3, sampai 5. Dengan state seperti berikut, ada name, member ID, dan self workbook. Sepertinya cuma dua ini saja. Ini enggak, ini cuma list kosong saja. Member tidak memiliki behavior langsung karena hanya berperan dalam proses transaksi. Lanjut ke kelas staff. Kelas staff memiliki objek seperti staff 1 yang merepresentasikan Ahmad Farhan Rantisi dengan name ID-nya seperti ini. Staff 2 Muhammad Mustafa Masyur dengan ID-nya seperti ini. Yang memiliki state-nya seperti name dan staff ID. Lanjut ke kelas borrow section. Borrow section itu memiliki state seperti book, member, staff, borrowed, dan return. Dengan behavior seperti borrow book dan return book. Lanjut, kita akan mengimplementasikan kode Python-nya. Kita akan menjalankan kode tersebut agar ia bisa berjalan dengan lancar. Kita mulai ya. Kita clearkan dulu. Di sini kita bisa melihat saya sudah menyediakan data bukunya memiliki 5 dan membernya ada 5 juga, staffnya ada 2. Baik, kita mulai. Pada peminjaman pertama buku Python berhasil dipinjam. Itu dikarenakan karena terjadi transaksi borrow transfer dengan Python member 1, staff 1, dan pada tanggal ini. Lalu melakukan transaksi peminjaman. Lalu peminjamannya berhasil dipinjam. Lanjut
ke peminjaman buku Python, namun sekarang gagal. Pada transaksi berikut terjadi pada buku Python member 2 staf 1 pada tanggal berikut. Dengan transaksi borrow book juga, kenapa gagal? Karena buku Python-nya sudah dalam status peminjaman, jadi nggak bisa dipinjam lagi. Karena sudah dipinjam oleh member pertama. Jadi member kedua nggak bisa meminjam buku Python. Lanjut ke transaksi ketiga, yaitu peminjaman buku Java. Karena member kedua nggak bisa meminjam buku Python, maka dia meminjam ke buku Java. Pada transaksi kedua, itu meminjam terjadi transaksi borrow book atau peminjaman buku, dan peminjaman bukunya itu berhasil dipinjam dan diproses dan dipinjam oleh Davan dan diproses oleh staf Ahmad Farhan Ratisi pada tanggal berikut. Lanjut ke transaksi keempat, borrow transaction Python member 1 staf 2 pada tanggal berikut. Ini pengembalian buku dari transaksi pertama tadi dan berhasil dikembalikan oleh Prasetyo. Pengembalian diproses oleh staf Muhammad Mustafa Masyur pada tanggal berikut. Lanjut ke transaksi kelima, yaitu pengembalian buku Java yang terjadi pada transaksi ketiga dan transaksi return book, dan transaksinya itu berhasil dikembalikan oleh Raja Dava. Pengembalian diproses oleh staf Ahmad Farhan Rantisi pada tanggal berikut dan simulasi selesai. Baiklah, itu saja presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.